jabatan bukan kewajiban manusia. Hadirin sekalian, maka kembali kepada tema kita, apa-apa yang terjadi menggerogoti jiwa kita, yang barangkali menghanyakan jiwa kita, menghimpit jiwa kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, itu terjadi bukan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka lepaskan apa-apa yang barangkali kita dizolimi, ridhoi itu, karena tidak terjadi dengan kebetulan. Hadirin sekalian, harta itu titipan. Tadi kita sudah sampaikan, ketika lahir kita tidak membawa apa-apa. Selai benang pun tidak ada yang menempel dalam badan kita, hadirin sekalian, di atas tubuh kita. Maka ketika kita meninggal dunia, kalau ingin sesuai dengan sabda baginda Nabi, wajabat lahul jannah, wajib dia masuk surga, pertama kita harus terbebas jiwa kita dari yang namanya ketakaburan, kesombongan, angkara murka, dongkol, dan semisalnya. Yang kedua, kata baginda Nabi, kunci surga adalah bariun minal ghulul. Apa itu ghulul? Ghulul, kata para ulama menjelaskan, adalah tidak amanah dalam mengemban tanggung jawab dan tugas yang diberikan. Jadi kalau kita meninggal dunia tidak memiliki sifat ini, insya Allah dua kunci surga telah kita pegang. Maka yang sebagai bawahan mesti mengerjakan tugas sebagaimana dia diamanatkan. Kecuali pimpinannya mengizinkan itu. Misalkan dia kerja di pabrik, di instansi, di kantor mainnya HP aja, padahal pimpinan tidak mengizinkan, padahal pemilik perusahaan tidak mentoleransi itu. Kecuali pimpinan memberikan kesempatan atau membiarkan atau mempersilahkan, itu dimaafkan. Maka ketua RT, ketua RW, lurah, pimpinan masjid, pimpinan universitas, menteri, presiden sekalipun, ketika dia tidak gulul, tidak dia amanah di dalam mengemban tanggung jawab dan tugas yang diberikan, dua kunci surga sudah dia pegang dalam hidupnya. Dan yang terakhir, hadirin sekalian, adalah bariun minad daini, kata baginda Nabi, terbebas dari apa yang namanya hutang. Hadirin sekalian, kenapa? Karena hutang ini saking beratnya, kata Nabi, orang yang tidak membayar hutang kepada saudaranya, kepada temannya, kepada tetangganya, kepada orang yang dia berhutang, dan dia mampu melunasinya, arwahnya menggantung bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Na'udzubillah. Bahkan dalam Sahih Bukhari dikatakan Nabi tidak mau memimpin sholat jenazah seorang sahabat yang masih punya hutang. Ketika Abu Qatadah meminta baginda Nabi, wahai Nabi yang mulia, sholli alaihi, tolong pimpin sholat jenazah sahabat kita ini. Nabi bertanya, alaihi dainun, apakah orang ini, sahabat kita ini, punya utang? Punya, baginda Nabi. Ataroka syai'an, apakah orang ini meninggalkan harta warisan yang bisa untuk menutupi hutangnya? Tidak, baginda. Dia enggak punya banda, enggak punya duit, enggak punya harta yang ditinggalkan. Apa kata baginda Nabi? Sallu alaihi, kalian saja yang mensolatkannya, aku tidak mau mensolatkan. Lalu saking kesiannya, dalam Sahih Bukhari ini Abu Qatadah, dia bukan saudara kandung, dia hanya sahabat, tetangga, hanya teman. Apa kata Abu Qatadah? Wahai baginda, salli alaihi, tolong pimpin salat jenazah, mensolatkan sahabat kita ini. Wa alayya dainuhu, dan saya yang akan menanggung hutangnya. Hutangnya saya yang akan melunasi. Baru baginda Nabi mau mensolatkannya, hadirin sekalian. Disinilah pentingnya kita memperhatikan hak sesama manusia, hadirin sekalian. Jadi jangan getol ngutang doang, giliran punya duit ngelunasin berat banget, jangan. Karena itu akan memberatkan kita nanti di akhirat. Itu enggak akan gugur, hadirin. Jangan dianggap nanti pas lebaran gugur. Enggak, utang itu enggak gugur, karena hak sesama manusia. Kecuali yang bersangkutan merelakannya. Yang gugur itu dosa-dosa kita kepada Allah. Kata Imam Nawawi, ketika sabda-sabda Nabi mengatakan berguguran dosa-dosanya adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan dulu ketika remaja kita subuh sering ketinggalan sholat subuh, misalkan, atau anak orang kita pacarin lalu melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Atau barangkali yang perempuan ketika remaja tidak berhijab, tidak pakai kerudung, sampai tua, pas sudah tua baru eling, baru sadar. Maka dosa-dosa yang menjadi hak Allah ini yang akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hak kepada manusia, kata para ulama berdasarkan banyak hadis, dia tidak akan pernah gugur kecuali yang bersangkutan mengikhlaskannya atau kita minta diikhlaskan. Hadirin sekalian. Demikian, karena waktu yang membatasi kita, semoga ta'lim ini menjadikan amal soleh kita di bulan Ramadan, yang kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan halaman 14, hudur majlisi alimin afdalu min salati alfi raka'atin. Menghadiri majlis ilmu yang dengan hadirnya dia di situ dikupas ilmu yang semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin menambah ketakwaannya kepada Allah, semakin cinta kepada saudaranya. Kata baginda Nabi, majlis ta'lim, majlis ilmu semacam ini afdalu min salati alfi raka'atin. Pahalanya lebih besar, lebih utama, lebih tinggi daripada sekedar solat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Imam Malik saja solat sehari semalam cuma mampu 800 rakaat, hadirin. Imam Malik, Imam Syafi'i semalam solat cuma 300 rakaat. Lah kita, demikian panjang lagi kalau kita menyinggung tentang solatnya para ulama dan bagaimana solatnya baginda Nabi. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kedaifan ana al-faqih sendiri. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.